Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Lari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi update ya Bapak Guru seputar P3K Guru tahun 2022 tentang aturan penempatan P2, P1, P2, P3 sesuai juknis terbaru PPK 2022. Segera cek P1 peluangnya besar penempatan. Peluangnya sangat besar untuk penempatan Bapak Guru ya. Oke. Langsung saja kita beritanya. Ini ada kabar bahagia atau angin segar ya dari Pemkab Bangka. Angkat 235 guru lulus passing grade menjadi PPPK ya Bapak Guru ya. Alhamdulillah. Oke. Ini jpnn.com Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka ya, mengangkat 235 guru lulus passing grade menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Para guru itu akan ditempatkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ya di Kabupaten Bangka, Bapak Guru ya. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangka, Zarkoni, mengatakan 235 guru yang diangkat menjadi PPK setelah lulus passing grade. Oke. Jumlah guru PPK tersebut melebihi dari jumlah formasi yang diusulkan pemerintah sebanyak 105 orang. Katanya dalam keterangan Rabu 21 September 2022, menurutnya pengangkatan 235 guru lulus passing grade menjadi PPPK itu berdasarkan saran dari Pengenpan RB, Kemenku, dan Kemendikbudristek, serta sudah mendapat persetujuan dari Bupati Bangka. Perlunya persetujuan dari Bupati pengangkatan guru PPPK karena penggajian dipengaruhkan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ratusan guru PPPK dijadwalkan dilantik Bupati Bangka bulan Oktober 2022 sekaligus penetapan kerja di masing-masing sekolah. Saat ini kami masih menunggu pemberkasan ya Bapak Guru ya, dilantik penempatan tugas. Dengan bertambahnya 235 guru PPK diharapkan menambah pemenuhan status kepegawaian guru baik tingkat SD maupun SMP yang tersebar di sejumlah wilayah desa dan kecamatan. Alhamdulillah. Oke, angin segar ya Bapak Guru ya dari Kabupaten Bangka 235. Lumayan ini Bapak Guru ya. Oke. Oke, berikutnya Kak Furkon akan menginformasikan tanggal-tanggal penting yang harus Bapak Ibu guru ketahui ya. Ini sudah rilis Juknis PPPK 2022, barusan rilis kemarin ya Bapak Guru ya. Jadi ini penting sekali untuk diketahui Bapak Ibu guru tentang jadwal yang diresmikan oleh pihak Panselnas kemarin sudah ditetapkan. Lah ini apa jadwalnya seperti ini Bapak Guru ya. Oke. Rencana penjadwalan seleksi P3K Guru 2022. Di sini ini sudah ya. Jadi penetapan kebutuhan sudah April ya kan. Kemudian sosialisasi pelaksanaan sudah juga Juni 2022. Oke, ini. Kemudian pengumuman lowongan ini juga sudah Bapak Ibu ya, September sampai Oktober 2022. Ini masih itu ya, masih beberapa daerah ya. Jadi tidak semua daerah ya yang belum mengumumkan ya, kita tunggu saja ya. Kemudian pelamaran September sampai Oktober, seleksi administrasi ini Oktober 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi Oktober 2022, masa sanggah dan tanya jawab sanggah seleksi administrasi Oktober juga 2022. Oke. Kemudian pengumuman hasil sanggah Bapak Ibu Guru ya, Oktober juga 2022. Penempatan bagi pelamar prioritas 1 Oktober, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2. Ini Oktober juga. Pengumuman hasil seleksi kompetensi ini Oktober, masa sanggah dan masa jawab sanggah kompetensi pelamar ini prioritas 2 dan 3 ini November. Nah, ini masuk prioritas 3 ini November Pak Guru ya. Pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 ini November. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini November ya. Pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar umum Desember. Masa sanggah dan tanya jawab sanggah Desember. Pengumuman hasil sanggah ini Desember juga 2022. Ini sudah jelas timelinenya Bapak Guru ya. Oke, timelinenya ini sudah jelas. Oke, seperti itu Bapak Guru ya. Kemudian ini ada semacam aturan penempatan ya Bapak Guru ya. Aturan penempatan untuk P1, P2 dan P3.
Nah, ini sudah ada bagannya sih sebenarnya Bapak Guru di Juknis tadi itu sudah ada bagannya Bapak Guru ya. Pertama, yang ditempatkan dulu untuk P1 itu adalah THK2 Bapak Guru ya. Ini yang pertama langkahnya adalah THK diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Kemudian ambil ambil nilai seleksi ya Bapak Guru ya, ambil nilai seleksi. Nilai seleksinya kayak apa? Belum dapat ditempatkan atau ada kebutuhan guru di sekolah lain, seperti itu ya. Lah, nanti kalau ada kebutuhan guru di sekolah lain, ini THK2 diurutkan, kemudian ada kebutuhan di sekolah induk atau enggak. Nah, kalau sekolah induk enggak ada, dialihkan ke sekolah lain. Ini berdasarkan nilai seleksi. Kemudian kalau ada ya langsung ya ditempatkan di sekolah induk, ya kan? Kemudian kalau sekolah lain gimana? Ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer tapi aturannya Bapak Guru ya. Ini ya luar biasa. Kemudian di sini didapatkan kesimpulan masih terdapat THK2 dan kuota. Kalau masih terdapat kuota berarti selesai pengumuman seleksi penempatan guru non ASN. Dilanjutkan Bapak Guru ya. Oke, setelah penempatan THK2 misalkan masih ada berarti dilanjutkan penempatan guru non ASN negeri. Oke. Selanjutnya ini proses penempatan guru non ASN. Yang pertama adalah guru non ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sama Bapak Guru ya. Kemudian kita cek ada kebutuhan atau enggak. Ya, ada kebutuhan atau enggak. Kalau ada kebutuhan ya wes ditempatkan di sekolah induk. Ya kan? Kalau enggak ada gimana? Ada kebutuhan di sekolah lain. Kemudian tetap ya nilai seleksi, ambil nilai seleksi seperti itu. Kemudian ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer. Ini kalau belum ditempatkan seperti ini. Nah, kemudian ini masih ada guru non ASN atau kuota, masih terdapat kuota, seleksi penempatan seleksi pengumuman seleksi penempatan, kemudian dilanjutkan penempatan lulusan PG. Sebenarnya sudah dibahas di rakor kemarin Bapak Guru ya. Kemudian ini lulusan PPG. Lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sama, ada kebutuhan guru di sekolah, bukan induk sama itu ya, pokoknya sekolah gitu aja kan nggak punya induk ya PPG sama swasta ini ya. Kemudian nilai seleksinya bagaimana, ambil nilai seleksi. Belum dapat ditempatkan. Nah, ini ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer. Seperti itu Bapak Guru ya. Masih ada lulusan PG atau kuota? Masih terdapat kuota. Lah ini selesai pengumuman penempatan. Lah dilanjut penempatan guru swasta. Oke. Terakhir di sini proses penempatan guru swasta sama aja. Yang pertama adalah didasarkan nilai tertinggi. Kemudian ada kebutuhan guru di sekolah atau enggak, nilai seleksinya bagaimana, ambil nilai seleksi kalau belum bisa ditempatkan Bapak Guru ya. Kemudian ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru, tidak menggeser guru honorer. Ini yang berat Bapak Guru ya. Berat, bukan hanya berat, ini berat sekali ya kan. Berat sekali nih guru swasta ini ya. Kita terima saja ya Bapak Guru ya. Masih ada guru swasta dan kuota, masih terdapat kuota, selesai lah kalau ada lanjut ke seleksi prioritas 2 dan 3 seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah sebenarnya ada di dalam Juknis ya Bapak Guru ya. Oke, jadi kita coba lihat aturan penempatan sudah diatur semua insya Allah. Sudah lengkap di sini Bapak Guru ya. Oke, sekarang kita coba aturan penempatan itu setelah ini sudah lengkap sekali Bapak Guru. Ini sudah ada uraiannya. Itu tadi Kak Burkon jelaskan bagannya ya Bapak Guru ya. Oke, ini pelaksanaan. Ketentuan penempatan. Nah, ini Bapak Guru ya. Penempatan 1 seret. Nah, ini sudah ada. Nah, ini bagannya seperti ini Bapak Guru ya. Jadi ketentuan penempatan yang pertama yang diprioritaskan katakanlah ya Bapak Guru ya. Yang diprioritaskan adalah yang pertama THK2 dulu, baru guru non ASN, lulusan PPG, baru yang terakhir adalah guru swasta. Ini untuk yang penempatan yang prioritas 1 Bapak Guru ya. Kemudian pada masing-masing kategori itu apa sih? Tadi kan ada Bapak Guru ya nilai yang tertinggi. Urutannya itu seperti ini. Teknisnya dulu, manajerial, wawancara, baru yang terakhir adalah usia.
Penempatan pelamar prioritas 1 menggunakan hasil nilai kelulusan di tahun 2021 ya Bapak Guru ya, dalam 2 kali seleksi. Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, nilai yang dipakai untuk mengikuti adalah sebagai berikut. Bila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi tersebut. Kemudian, apabila pelamar itu memilih jabatan yang berbeda ya Bapak Guru ya, pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada kompetensi 2 terlebih dahulu. Pelamar prioritas itu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila ya tersedia sesuai sertifikat pendidik. Seperti itu. Lanjut. Dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pelamar kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar nilai yang tertinggi dong. Iya, yang kompetensi teknis dulu ya kan, yang tertinggi bagaimana. Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Pendapat pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non-ASN sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini cukup berat Bapak Ibu ya kalau tidak menggeser ini ya. Ya, otomatis kan non-ASN di sekolah negeri kan banyak sekali ya kan, seperti itu. Pertimbangan penempatan di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada huruf F dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar THK 2 dan guru non-ASN dengan nilai tertinggi ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah. Bagi pelamar lulusan PPG dan guru swasta dengan nilai tertinggi ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi. Oke, siap. Oke. Pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN huruf D dan F dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian atau CAT-UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi. Pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG yang belum ini Bapak Guru ya, belum ditempatkan dapat mengikuti seleksi CAT-UNBK atau masuknya ke pelamar umum. Wah, masih ke satu turun ya. Pelamar satu yang berasal dari swasta belum mengikuti seleksi CAT-UNBK atau ini umum ya Bapak Guru ya, umum. Iya, luar biasa ya. Oke, tahapan penetapannya sudah Kak Furkan jelaskan tadi ya bagiannya. Oke, keterangannya seperti ini. Oke, ini tahapannya seperti ini. THK 2. Jadi bisa turun intinya. Intinya kalau nggak ditempatkan ya turun aja seperti itu Bapak Guru ya. Yang belum ditempatkan itu berarti dia disuruh turun. Iya. Keren. Seperti itu. Seperti itu. Prioritas 2, Panselnas seperti ini sudah diatur semua Bapak Guru ya. Seperti itu. Intinya yaitu tadi jika masih tersedia kuota Bapak Guru ya. Oke, jadi itu apa yang bisa Kak Furkan sampaikan ya tentang aturan penempatannya P1, P2, P3 itu seperti apa dan tentunya tadi jadwalnya itu seperti apa, bulan-bulannya tadi ya kan. Nah, ini jadwalnya, tanggal-tanggalnya ini ya sudah jelas semua Bapak Guru ya. Ini bisa dicermati. Oke, saya kira cukup ya info dari Kak Furkon. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Guru yang sudah menonton. Tetap semangat dalam mengajar intinya. Pokoknya intinya tetap semangat. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.